Iki nek saya bilang kisah touringnya Hayam Wuruk, touring legitimasi. Bumi Jenggala Pangjalu. Bumi. Jadi Jenggala dan Pangjalu itu adalah bumi, wilayah. Oke. Ketika Sang Nata itu maksudnya si Hayam Wuruk. Yen arep nang Jenggala, mampir dhisik nang Buwun. Ternyata Buwun itu di sebelah ini loh. Desa di sebelah ini. Jenenge Keboan. Saiki dadi Keboan Anom, Keboan Siket. Loh, enggak salah, itu namanya lesap dalam sebuah toponimi ya. Saya berani bilang kalau Balitung, dia Balitung wong Kriyan. Gara-gara prasasti ini Watukura B. Jadi Watukura itu ono, desa Watukura itu ada di Jawa Tengah ya. Itu Watukura A. Tapi ini Watukura B. Ditemukan di wilayah Sidoarjo gitu aja ceritanya. Luar biasa. Itu dari kajian Mas Hendri sendiri. Terus apa ya, anak mitologi. Disclaimer, sebenarnya kan cerita dongeng dan macam-macam mitologi itu karena mungkin saat itu teknologi kita kan belum nyampe kepadanya. Yes, lain dhisik kan wah tak kei jari. Nek saiki gampang tes DNA. Dhisik wangel ora iku padha ya belum tentu. Ya nek saiki wis tes DNA gak iso bojo. Ono teknologinya. Dulu enggak ono. Mek iki teko klambi teko bapakmu. Iyalah iya lek enggak. Oke. Saya rada serius didik, nanti dibantu Mas Arif ya. Tentang iya tah Jenggala iku nang Darjo. Saya yang ini dulu deh, prasasti Mula Malurung. Kait krungu ya rek. Mula Malurung. Ini benar-benar ndak ana kaitan dengan londo. Lek jare, ojo percaya londo. Wah iku gayane londo. Blendes. Wong iki lho temuan di ini kebetulan ya. Salah satu anu ya Zayono juga. Ini ketemune iku nang pasar. Nang pasar Lowak sebagian. Ada di Kediri nih. Next, Mas. Mas Arif, next. Nah. Iki ali aksaranya ya. Jadi ada tadi setelah prasasti itu tadi ada alih aksara, ada alih bahasa. Saya cuplikan aja yang alih aksaranya itu. Nah, itu kelihatan itu. Ada yang menyebut Haji Janggala, itu mocone eng NTT itu mocone eng ya. Janggala Kadiri. Haji itu untuk haji rek. Hajian itu artinya raja kecil ya. Raja kecil, Hajian Janggala Kadiri. Itu ini Malurung ini dikeluarkan oleh bapaknya Kertanegara. Jadi masa Singasari. Singasari sebenarnya kerajaannya namanya Tumapel, bukan Tumapel ya, Tumapel. Ibu kotanya namanya Singhasari. Itu ibu kota kedua. Next, diskusi ini kok rotok jeru liane. Next Mas, setelah Mula Malurung. Nah, ada lagi prasasti Sarwadharma. Next Mas. Nah ini Bumi Jenggala Pangjalu. Bumi. Jadi Jenggala dan Pangjalu itu adalah bumi, wilayah. Oke. Nah, next Mas. Ini fakta yo. Jadi duduk terawangan, duduk tembung jari. Jadi ono bukti arkeologisnya. Oke. Sarwadharma 1191 Syaka. Dadi lek di masaikan tambah ono 78 gampangane ngono Mas ono beda-beda 1-2 tahun. Wis pikiran dhewe. Next, Mas. Setelah Sarwadharma. Nah, iki Arca Piknik. Tahu loh? Joko Dolong. Piknik aja pindah-pindah. Dari kawasan Trowulan
kemudian dibawa ke Surabaya, arepe digawa nang karo Mintosun Kak Katut, balik maneh nang nggone mburine. Dulu itu bagian apa, kantor gubernuran itu bagian belakang. Jadi kantor gubernuran itu ngadep kali aslinya. Ini ditaruh di bagian belakang. Entah karena sesuatu dan lain hal, akhirnya dipindah maneh. Saiki sing yang posisi terakhir ya sekarang di apa jenenge? Taman Apsari. Madhepe keliru pisan. Ya Pak garu mudra ini mudra itu ada maknanya. Ono sing ngene, ono sing ngene, macam-macam. Itu mudra. Oke, Prasasti Wurare dikeluarkan di masa Singhasari juga atau di masa Tumapel oleh Kertanegara 1211 Saka. Next. Itu juga ini. Di situ juga bunyi Pangjalu, juga bunyi Janggala. Next, Mas. Nah, ini bahasanya yang aneh ini. Duduk kawi ya. Tapi nah aksaranya kawi. Tapi ini kan terjemahan ya ke ndekne apa. Nah, gitu. Jadi menyebut nama Jenggala. Jadi di masa Tumapel atau Singhasari menyebut nama Jenggala. Next. Nah, ini yang rada aneh iki. Saya dapat bocoran. Saya belum nemu fotonya ini. Tapi kemarin kayaknya masih ada, tapi ini di Denmark. Ini yang prasasti ini yang bikin ruwet. Saya berani bilang kalau Balitung wong kriyan. Gara-gara prasasti ini Watukura B. Jadi Watukura itu ono, desa Watukura itu ada di Jawa Tengah ya. Itu Watukura A. Tapi ini Watukura B. Ditemukan di wilayah Sidoarjo gitu aja ceritanya. Cuma saya dapat itu cuman wilayah wis Ali Aksara. Jadi ketikan Paduka Sri Maharaja Nuniweh Lihlahanan ing kalangkaning bumi Jenggala. Dan ini eranya tadi ratunya Majapahit, Tribuana. Lho. Muni rek Watukura B tahun 1270 Saka. Watukura iku nang ndi? Ternyata salah satunya nyebut itu Watukura Bumi Jenggala. Modar kon. Jadi klaim yang dulu ngomong Watukura itu di Jawa Tengah terbantahkan oleh prasasti ini. Bless. Next. Nah, kenapa saya sebut Desa Warnana? Ada pernah dengar apa itu Desa Warnana? Negara Kertagama, sing jenengi Negara Kertagama iku Londo. Aslinya naskahnya namanya Desa Warnana. 1287 Saka. Wayahe Majapahit. Iki nek saya bilang kisah touringnya Hayam Wuruk. Touring legitimasi. Touring legitimasinya Hayam Wuruk ini salah satunya. Karena ini ceritanya sing apik-apik tok, sing buwajingan, cedek bengek, perang saudara, gak dicatet. Sing apik-apik tok. Wah, iku gayane Londo, matamu gayane Londo. Dan ini ketemu tidak 1, 2, 3, banyak. Kebetulan yang paling banyak ditemukan justru di Bali. Ya awalnya ditemukan di mana? Di Lombok. Tapi ternyata turunannya banyak di Bali. Mosok adik palsu rek. Palsu tengok endi? Gane Londo sing ndi? Anjene kita ini kalau kena tulisannya Londo memang rada anti Londo. Jangan gitu kalau belajar sejarah atau belajar masa lalu ya kita harus adil gitu di tengah-tengah. Next, Mas Arif. Nah, tahu krungu iki Jiu gak tak krungu kan. Padahal iki desane ono nang kono lho, nang Pacet itu. Jiu ya disebut aja prasasti Jiu itu kan kalau orang ternyata dari belusuan saya sama teman-teman itu nama pohon Jiu. Disebut lagi nama Jenggala itu 1408 Saka. Next, Mas Arif. Nah, Irika diwasanya Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatikta Janggala Kadiri Prabunata Sri Girinda Wardana, nama Diah Ranawijaya. Jadi
Rana Widaya atau nama dia menguasai Wilwatikta Janggala Kediri. Aku iku raja Wilwatikta Janggala Kediri. Ini di masa akhir Majapahit ya. Fragmennya ada. Tadi itu Jembung Jari. Ono prasasti ini saiki di PIM, Pusat Informasi Majapahit atau Museum Trawulan. Nek pengen delok kono, delok waca ono fotone. Next. Nah, ini yang verbek ya, ceritanya verbek ini. Stun. Nah, ini Tegal wilayah Jenggala. Next. Nah, ini saya baru kemarin delokon takon gak duwe buku Ibu Kari. Oh no, wajan tak buka. Next. Nah, ini fotonya sangat elek. Jadi Pak Bukhari ini itu dia mengumpulkan tulisan-tulisan epigraf yang belum dikumpulkan di Museum Nasional. Salah satunya sing belendes yang bikin saiki ruwet itu adalah Prasasti Kudadu. Pernah dengar Prasasti Kudadu? Prasasti yang menyebutkan bahwa itu ternyata Raden Wijaya itu adalah mantu muda dan si satunya adalah mantu muda. Sini lho podo-podo mantune Kertanegara. Wis kok Kudadu melendes kok. Dia salah satu. Nah, diperbesar Mas yang Prasasti Banjaran ini Mas. Nah, harus digedekno, dinaikkan sedikit. Nah, ini Tinulat ya. Tinulat itu repro, tapi repurnya repro resmi ya. Di masa Majapahit. Nah, jadi ada 7 hilang saiki karek loro. Pertama itu di Museum Radia Pustaka di Sriwedali. Terus sama satu lagi di Museum Istana Mangkunegaran. Jadi 2 prasasti ini. Satu prasasti tapi ketemunya di dua museum ini tadi. Tahunnya ini masih debatable ya. Tapi aku percaya Pak Bukhari edisi lah. Nek ono sing luwih ahli gak apa-apa lah. 975 Syaka. Jadi apa ditambah 78 10 sekian. Jadi masanya Mapanji Alanjung Ahyes ya. Ahyes. Jadi saya nemunya ini tok. Tadi sing gak rasakan sing liyan-liyane gak nemu. Ngapunten. Rene mek Prasasti Banjaran tok yang jelas-jelas menyebutkan nama Janggala. Apakah gak rasakan Jenggala? Guru ono buktine. Gak ono tulisane. Sing ono tulisane Banjaran. Layung Ayes. Faktane ono. Next. Oke. Oh iku tuwa apa sakmono gawe wis kok lek anu copy paste gak apa-apa bae iku. Next. Wis entek ya? Lho, keliru rek. Ono siji sing paling penting. Sorry. Nanti tak kasih ya. Jadi iki kan bukti prasasti ya. Jelas ono tulisannya Jenggala. Duduk Trawangan. Duduk Tembung Jari. Iya asli, bukti fisiknya ada. Nah, saya nggak ngomong Sidoarjo. Saya nggak pernah ngomong Sidoarjo itu tulisannya. C1. Sorry saya mohon maaf. Justru yang penting malah nggak tak kasih ke Mas. Kenapa sih kok ngomong kok tiba-tiba kok Jenggala itu Sidoarjo? Ternyata Londo sing ngasih nama Jenggala iki. Jenenge Afdeling ku di atasnya kecamatan. Nah, repot saiki iki pemerintahan iki repot. Kecamatan itu sampai RT sama RW ku gayane Jepang. Di Afdeling ya setingkat kecamatan lebih dikit ya. Jadi ada Afdeling itu ada Jenggala 1 2 3 4 sama Rawapulo 1 Rawapulo 2. Jadi kemarin tuh ada temen itu, Pak, iki ono arca, temuannya di Rawapulo 1 modern. Ternyata Rawapulo 1 itu Afdeling yang ibu kotanya di Porong. Rawapulo 2 Afdelingnya ibu kotanya di sono di Mbulang. Nah,
Nama Jenggala itu muncul ya abad 18 di Sidoarjo, dinamakan sebagai Afdeling kecamatan oleh Belanda. Afdelingnya Jenggala 1, 2, 3, 4. Ya. Apa salah mbak dhewe Jenggala iku Sidoarjo? Apa salah? Wong mbahmu kelahiran tahun 1800 ya. Ya gak keliru aja di Londo sing jenengno Afdeling Jenggala 1, 2, 3. Pertanyaannya, apakah Jenggala itu di Sidoarjo? Nah ini nanti dulu bos. Coba dibuka mas yang ini, yang apa? Sorry apa tadi? Desa Warnana mas. Desa Warnana. Desa Warnana. Sing ono lontare, sing ono lontare. Ini Jiu ini. Next. Sebelumnya. Masa-masa. Nah, ini ono keterangan. Jadi di salah satu bab saya lupa anunya, pupuhnya ya. Ketika Sang Nata itu maksudnya si Hayam Wuruk. Yen arep nang Jenggala, mampir dhisik nang Buwun. Buwun dulu banyak ngomongin nang Bawean ya Blende Sadomen. Ternyata Buwun itu di sebelah ini loh. Ini loh, desa di sebelah sini. Jenenge Keboan. Saiki dadi Keboan Anom, Keboan Siket. Loh, ndak salah, itu namanya lesap dalam sebuah toponimi yang ngono. Nah, prasamu nang kene iki desa gak kuno ta? Iki desa kuno iki. Namanya Gayam Tebel. Golek ono nganu tebel kandel bukan. Empuh artinya apa gak ero wong prasasti artinya tebel. Abad 9 10 wis ono. Jadi nama itu masih ada. Ini desa kuno yang kita sekarang lagi diskusi, itu desa kuno. Nah, balik lagi ke yang ini tadi, di mana yang jadi kalau Sang Nata mau ke Jenggala, jari mau itu kan berarti dari loh. Darinya dari mana? Dari Trowulan lah, gampangane wis. Sampean bayangkan itu dari Trowulan. Dari Trowulan mau ke Jenggala, mampir dulu di Buwun. Buwun ya kene iki. Sebelah iki. Kabuwunan di Prasasti Kuti kalau nggak salah itu namanya Kabuwunan. Jadi kalau Kabuwunan, Buwun itu masuk akal kan? Masuk akal kan? Cocok ada adik gaduk kan sih masuk akal. Jadi kalau Sang Nata si Hayam Wuruk mau ke Jenggala, mampir dulu ke Buwun. Masa arepe nang ngene Banyuwangi nang kene rada gak masuk akal kan. Lek rutenya itu dia mau ke utara. Jadi kalimat ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa letak Jenggala masanya Hayam Wuruk ada di sisi utara dari Buwun. Buwun wilayah Ngedangan, berarti lore Ngedangan. Gak ngomong kidule Ngedangan. Nah, Sidoarjo saiki teko endi? Pikiran dhewe. Wis. Kalau yang lebih tertua tadi, yang fakta yang paling tua itu adalah prasasti Banjaran. Diperkirakan paling kuat itu ada di Lamongan. Nah, ini saya ngomong berdasarkan bukti arkeologisnya, tapi ahli itu kamu jelas. Kenapa si Garasakan dan lain-lain itu semuanya itu ditemukan di wilayah utara, di wilayah Lamongan Tuban sana. Artinya kemungkinan saat awalnya Jenggala adalah wilayah yang sekarang kita sebut pesisir utara sampai di masa Majapahit. Namanya Bumi Jenggala, bumi wilayah. Nah, yang ruwet itu kan ngomong Kediri, Doho, Pangjalu, iki di wilayah. Ternyata di prasasti paling tua itu ngomong Bumi Kadiri. Jadi Kediri itu adalah bumi wilayah. Ibu kotanya di mana?
Ya padha karo mang lho. Kerajaan Tumapel. Ibu kotanya di Singhasari, sing kedua, sing pertama. Nah, ini kan gak banyak yang tahu ternyata Singhasari itu ibu kota yang kedua. Ibu kota pertama masih debatable. Kemungkinan di sekitaran Warna-Warni itu loh, Kampung Warna-Warni itu loh. Di situ. Jadi pindah. pindah ibu kota kan biasa loh ya, biasa. Nah, ketika ngomong Jenggala dan Pangjalu, sedikit disclaimer saya ngomong karena kita mesti tidak lepas dari si Airlangga. Iya ta Airlangga itu dadi raja. Aja cocok klaim dhewe. Sing angkat Jenggala, sing angkat Airlangga iku sapa? Jeru mana kita. Ngomongnya harus prasasti. Saya belusukan itu di Lamongan itu ada 40 prasasti batu yang diduga Airlangga. 40 loh, gak macam-macam loh. Gak main-main nih, petang loh bos. Tapi yang jelas-jelas berkaitan dengan menyebut nama Airlangga tidak lebih dari 10. Dan semuanya miring-miring, tak jauh dari sumber air. Yang pasti itu. Kenapa Airlangga harus? Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang namanya Samarawijaya? Siapa yang namanya tadi anaknya yang anaknya putri yang kemudian dikonotasikan yang oleh cerita-cerita itu kemudian menjadi kebi, menjadi pendeta wanita. Iya ta. Ono fakta nih ta. Ojo cuma cerita ludruk. Ngapunten ya, bukan nanti. Cerita dok. Nah, ini kalau kita ngomong sejarah ya memang begini. Dasar hukumnya sudah harus ada. Kon ngomong teko endi? Lek ngomong teko cerita, ngomong aja cerita, enggak apa-apa. Tembung jari, ya jari. Prasasti, ngomong prasasti. Ini belum selesai, penelitian ini belum selesai. Jadi di mana di Gua Selo Mangleng. Selo Mangleng itu tiba ono loro ya. Di Kediri sama di Tulungagung. Melendes mana kan sing ndi. Dan itu begitu sekarang teknologi lebih bagus, di cahaya, di foto, ono biksuni. Jelas iku. Wedok ono susuwe. Jadi biksuni. Siapa di situ? Embo. Perlu penelitian lebih lanjut. Jadi disclaimer, jadi ini saya mengumpulkan belusukan sampai ke Bali itu jadi gini, Airlangga itu diduga bukan anak kandung Udayana, diduga ya. Lu kon main data itu tiba-tiba wis meteng. Terus ya apa? Makanya dia tidak berhak untuk dapat kerajaan di Bali. Kono njaluk nang Pak Likmu kono. Yang kebetulan nama Dharma Wangsa Teguh lu bukan dari prasasti. Moder kon. Enggak. Dia muncul di situ. Makanya dirabi karo. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang nyerang siapa ini waktu pernikahan agung itu? Ada yang ngomong dari Worawari dan masih debatable. Sampai yang namanya dan kemudian si Airlangga naik tahta. Nah, ya benar, ini masih dugaan ya, disclaimer dugaan ya. Jadi yang aneh itu loh, ketika yang orang kedua ya, kalau setelah Sri Maharaja dia ada namanya putra mahkota atau putri mahkota. Ini silih berganti. Lah situ sama Rusaha. Nek prasasti ini lho kok siapa bang mas jenenge anake sing lek wedok. Lho kok gonta-ganti. Nek nama Pangjalu jelas. Sementara ini yang paling tua itu ini ditemukan teman saya namanya di prasasti Mataji. Hajang Pangjalu itu jelas itu. Jadi nama Pangjalu yang tertua ada di Nganjuk. Nganjuk, daerah perang. Di atas itu ada, kalau tidak salah ada 4 prasasti batu jajaran. Sing iso kewaca mek Mataji tok itu. Kok ndelah lah metu Hajian Pangjalu iki nama rajanya ketemu. Nama angkat tahunnya ketemu.
Cocok. Jadi konflik ini berkembang, makanya sampai muncul lah ini anehnya. Mungkin saya nggak nganu dikoreksi Mas Hendri ya. Ketika masa Majapahit, Panji ini jadi Majapahit itu wis out of the date, justru nggak wis update, sangat tidak, mulai menghilangkan cerita-cerita tentang India. Wis gak usum cerita tentang Mahabharata. Cerita ini cerita Panji. Ketika candi jenengan semua ke candi, sebut aja candi lah ya. Itu ketika ono reliefnya, itu berarti ono cerita nih. Rata-rata candi iku lek sing ono relief iku cerita, dadi ono dia mengajarkan. Jangan-jangan, nah ini perlu penelitian lagi. Konflik keluarga ini antara Janggala dan Pangjalu itu sampai menimbulkan ide cerita-cerita tentang Panji. Ayo bersatulah, ojo gegeran. Jadi Majapahit itu sampai Majapahit akhir itu sudah mulai meninggalkan cerita tentang Mahabharata, cerita tentang Ramayana, wis mulai meninggalkan. Jadi kisah utama justru tentang Babat Panji. Nek dhisik, nah ini kalau ngomong literasi itu, nek dhisik itu kan ternyata sing rodo abadi itu ternyata di relief ya, di lukisan di sini itu. Ini pengalaman saya terbaru teman-teman itu, ternyata tulisan ini bisa ono nek ngene. Nang dinding candi ku masih ada. Si ono kewaca titik lek nang sampean ke Prambanan itu ada, itu masih ada tulisan kawinya yang berwarna merah itu masih ada. Jadi kesimpulan sementara ya, kalau belum ada data yang baru lagi, memang nama Jenggala ini dikomodifikasi oleh Belanda melalui memberikan nama Afdeling setingkat di atas kecamatan bernama Jenggala 1, 2, 3, 4. Tapi bukti fisik sih kok durung menyebut, malah justru sing medhot iku mangkan posisinya ada di utara dari Gedangan. Tadi apa salah? Ya gak sepenuhnya salah, wong Mbah dhewe tahun lahir tahun 1800 akhir, ya gak salah. Tapi fakta ini membuktikan bahwa sementara Sidoarjo bukan bisa dikatakan sebagai bagian ya mungkin. Tapi kalau ibu kota ya nanti dulu. Malah yang justru jelas itu prasasti Kamalagian. Jelas. Maka datuan kahuripan. Kenapa kita nggak mengangkat sih kahuripan? Kalau ngomong klaim, lho iki lho klaime ono. Kalau mau klaim ono, lho faktane ono. Prasasti batunya masih ada di Krian. Lah sing blendes mana kan wingi aku nang ngene Surabaya. Ya biarin itu orang Surabaya biar kelihatan iki sak diklaim. Diklaim iku. Oh iki punyanya Surabaya, direpro iku. Gak blendes ya. Ya saya rada berbeda dengan saya belajar banyak dari guru-guru saya tentang kalimat di mana ujung galuh berada. Jelas-jelas yang prasasti Kamalagian itu ngomong ujung galuh itu bukan di pesisir, ngomongnya di pedalaman. Uang itu nggak bisa membedakan antara pelabuhan dan bandar. Pelabuhan itu berasal dari kata labuh. Labuh itu apa sih? Hah? Jangkar saut. Teknologi jangkar itu loh, mulai kapan? Blendes kabeh. Perasane ono bentuk ngene. Ono dhisik iku pemberat kapal. Watu ditaleni dikuat. Orang sulit kalau membayangkan Sidoarjo ono pelabuhan gede, Blendes. Lha faktane arkeologis ono. Cuman kita di Sidoarjo ditinggalkan itu ketika ono sedimentasi besar. Mangkane pelabuhane ical.
hilang. Karena saat itu belum ono teknologi kapal geru. Sing tersisa adalah Gresik, sebagian Surabaya sama Pasuruan. Karena dia letaknya di tepi laut. Kenapa Surabaya itu manggunnya di situ? Ya karena di tepi laut tidak ada sedimentasi. Oh no. Apakah tidak mungkin? Ya mungkin naik lek pelabuhan yang jero. Mangkane Maparahu Samang Hulu. Samang Hilir, bukan Samang Hilir ya. Samang Hulu. Menuju ke Hulu. Oh iku lho, sok maca tangga. Lek gak sok maca belajar bareng yuk. Itu. Bukan Samang Hilir, Samang Hulu, Maparahu Samang Hulu. Ketika nangkoda berlayar ke hulu. Jadi itu sudah membantah bahwa letak ujung galuh ada di pesisir itu wis terbantah. Sakjane lek gelem ngakoni. Belajar. Jadi masuk akal kalau yang sekarang lebih masuk akal kalau itu Megaluh. Itu rodok-rodok masuk akal. Toponimi otak-atik gaduk si ono, temuan arkeologis wakeh. Nah, Surabaya tertua itu terbukti secara bukan arkeologis ya, secara DNA. Iku nek sumur Jobong masa Majapahit. Wis. Gak iso dibantah, bukti arkeologis kok. Ono bukti DNA nih. Berarti sudah dihuni. Oke. Lah sebelum Majapahit. Der. Kurang ono. Apa mana bahas tentang Surabaya Taman Blendes. Apa bajul karo apa jenenge? Suro wis otak-atik gathuk iku. Wong prasasti wis ngomong Surabaya, gak ono Sura dan Baya. Gak ono artine Blendes itu bukan ikan sura dan ikan buaya, Blendes. Lu ngomongin lek merasa harus konsisten toh. Ya ulai londo. Nek iki ulai londo. Oh enggak. Iku ternyata saya nemu itu kemarin ketika saya nyusuri tentang legenda Bajul Putih, Bajul Kroman. Nah, ketemu. Loh, iki naskah sing ngomong tentang Bajul Kroman iki. Metu. Wah, ketemu Sunan Ampel nanggone Surabaya. Loh, iki naskah tertua tentang Surabaya. Ternyata iki lho Blendes. Tahun 1800. Dan jejak nama Surabaya dimunculkan oleh Belanda itu kan yang berhubungan dengan Sura dan Baya. Lagi-lagi Belanda. Yes. Jadi kalau misalnya kembali lagi misalnya Sidarjo iki Jenggolo, ya kak, ya jadi mulai Belanda. Tapi bumerang ketika ketemu saiki ono Pustama Malurung, proses di Banjaran sing ngene, ya Belanda. Itu aja mungkin dari saya, nanti kita lanjut diskusi. 3 pertanyaan dulu ya Mas ya. 3 pertanyaan.